Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat sekalian. Semoga semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat sekalian, pada edisi kali ini saya akan berbagi atau membahas tentang kunci keberhasilan di dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau BK dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasannya, semoga sahabat sekalian berkenan untuk subscribe channel ini, tekan tombol loncengnya, dan mudah-mudahan juga berkenan untuk berbagi kepada sahabat yang lain sehingga semakin banyak orang yang barangkali bisa mengambil manfaat dari konten-konten ini. Sahabat sekalian, sebelum kita lanjutkan 5 kunci keberhasilan membangun zona integritas, nampaknya perlu juga kita ketahui terlebih dahulu sebenarnya apa sih tujuan dari membangun zona integritas. Kemenpan merumuskan tujuan dari pembangunan zona integritas itu adalah untuk membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi. Yang kedua, berkinerja tinggi. Dan yang ketiga, memberikan layanan publik yang berkualitas. Keren. Salut untuk Kemenpan yang sudah berhasil merumuskan tujuan ini. Karena ini semua adalah sesungguhnya nilai-nilai dasar dari reformasi birokrasi. Anti korupsi, kinerjanya tinggi, kemudian pelayanan yang berkualitas. Nah, bagaimana kita membangun ini semua? Ada 5 hal yang harus kita lakukan di dalam upaya kita membangun zona integritas ini. Nah, yang pertama adalah komitmen seluruh pimpinan dan staf yang ada di dalam organisasi. Nah, pimpinan harus mampu membuktikan dan berkomitmen di dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang bebas dari korupsi. Pembangunan komitmen itu harus dimulai dari pimpinan yang kemudian semangatnya ditularkan atau diimbaskan kepada seluruh personil yang ada di dalam organisasinya. Tanpa adanya komitmen pimpinan, maka mustahil pembangunan zona integritas ini akan dapat kita wujudkan. Nah, terkait dengan komitmen ini juga kita harus melaksanakan aktivitas yang menjadi sarana bagi pimpinan dan seluruh pegawai untuk menularkan visi dan misi kepada semua anggota organisasi. Nah, kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah kemudahan layanan. Fasilitas unit layanan terpadu untuk memberikan layanan yang dapat diakses oleh seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan itu harus dibangun oleh organisasi. Bahkan jika memungkinkan, dibangun layanan yang dapat dilakukan secara daring atau online. Nah, terkait kemudahan pelayanan juga, organisasi harus dapat segera merespon permintaan layanan yang disampaikan oleh masyarakat pengguna layanan. Jadi cepat responnya. Kemudian terkait dengan ini juga hendaknya organisasi menyusun standar pelayanan
dan maklumat layanan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga orang akan dapat mengukur bagaimana tingkat keberhasilan layanan tersebut dan hal-hal apa saja yang harus dipenuhi ketika akan meminta atau memberikan layanan. Nah, para sahabat sekalian, pada tips yang ketiga atau kunci keberhasilan yang ketiga adalah program yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Pimpinan organisasi dan seluruh jajarannya harus dapat menciptakan kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat pengguna layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dan yang keempat, secara kontinu melakukan monitoring dan evaluasi. Terkait dengan hal ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, standar operasional prosedur harus senantiasa dievaluasi menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua, rutin melakukan survei kepuasan pengguna layanan yang hasilnya dapat digunakan untuk melakukan perbaikan dari layanan yang kita berikan kepada publik. Nah, kemudian juga yang ketiga, melakukan atau menciptakan inovasi-inovasi di dalam program sebagai output dari proses monitoring dan evaluasi ini. Nah, berikutnya yang terakhir adalah manajemen media. Sahabat sekalian, publik saat ini harus disajikan informasi-informasi yang terkait dengan kebaikan-kebaikan, inovasi-inovasi yang dilakukan oleh organisasi. Sehingga image yang terbentuk di masyarakat bahwa birokrasi kita sudah berubah. Bukan birokrasi yang lambat, bukan birokrasi yang korup, dan bukan birokrasi yang tidak efisien. Penggunaan media komunikasi ini menjadi sangat penting sekali di dalam promosi terhadap apa-apa yang sudah dilakukan oleh organisasi. Apa saja yang bisa dilakukan? Yang bisa kita lakukan adalah memanfaatkan seluruh media sosial untuk mensosialisasikan inovasi, program, dan layanan kita. Bisa di Instagram, Twitter, Facebook, laman resmi, TikTok, dan berbagai kanal komunikasi lainnya. Nah, kemudian pastikan admin dari media sosial kita ini aktif ya di dalam merespon komentar, keluhan, saran, masukan, pendapat dari publik, dari masyarakat. Sehingga masyarakat tersalurkan rasa ingin tahunya, tersalurkan masukan-masukannya, dan merasa aspirasinya didengar oleh pemberi layanan. Kemudian gunakan media sosial yang kita miliki untuk melakukan public campaign tentang kampanye-kampanye anti korupsi dan tolak gratifikasi. Sehingga publik mengetahui bahwa ketika publik ingin mendapatkan layanan dari organisasi kita, dipastikan mereka merasa nyaman dan aman akan adanya pungutan-pungutan liar yang selama ini mungkin sudah tertanam di dalam benak mereka. Pastikan juga layanan pada laman yang kita buat itu mudah diakses. Dan pastikan terdapat kanal untuk membuat pengaduan terhadap
layanan yang kita berikan. Sahabat sekalian, inilah 5 kunci keberhasilan pembangunan zona integritas yang barangkali menjadi program dari organisasi atau satuan kerja para sahabat sekalian. Saya ulangi, ada 5 hal. Yang pertama adalah komitmen dari seluruh warga organisasi, pimpinan dan bawahan, kemudian kemudahan pelayanan, kemudian program yang tepat, lalu kemudian monitoring dan evaluasi secara berkala, dan yang terakhir adalah manajemen media. Semoga materi ini bermanfaat untuk para sahabat sekalian yang saat ini sedang berupaya untuk menjadikan organisasinya, satuan kerjanya meraih predikat zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi maupun wilayah birokrasi bersih dan melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.